Pasca pembongkaran bagian ruko yang mencaplok bahu jalan di Pluit, Jakarta Utara, pemirsa kita hadirkan informasinya. Riang Prasetya, Ketua RT yang memprotes ruko yang mencaplok bahu jalan dan jalur dari nase tersebut meminta perlindungan kepada pihak kepolisian. Pasca pembongkaran, sejumlah karyawan dan pemilik ruko di Jalan Niaga Blok Z4 Utara, Pluit, Jakarta Utara menggeruduk kantor Ketua RT 11 RW 3 Pluit, Riang Prasetya. Aksi puluhan karyawan ruko tersebut sebagai bentuk protes setelah ruko tempatnya bekerja dibongkar oleh Satpol PP. Bahkan pemirsa, kabarnya Ketua RT Riang Prasetya kerap didatangi orang tak dikenal yang mengintimidasi dirinya pasca protesnya terhadap pemilik ruko yang viral di media sosial. Jangan atur wilayah suka-suka lu lah. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Yang serakah siapa gua apa gua? Indonesia punya negara. Negara kalau tahu negara punya hukum. Gak bisa seenaknya. Udah seenaknya, lu jadi apa seenaknya? Sertifikatnya mana? IMB-nya mana? Suka-suka ke kabar musik. Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai hal ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ketua RT 11 RW 3, yakni Bapak Riang Prasetyo. Selamat siang, Pak Riang. Ya, selamat siang Mbak Vena, Mbak Ken, selamat siang. Ya, baik. Pak, ini informasi terakhir pada saat pembongkaran dilakukan di ruko Z4 dan juga Z8, kabarnya banyak warga yang kemudian menggeruduk tempat Anda, Pak. Apakah sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu ya Mbak Vena, Mbak Ken. Jadi pada saat demo tanggal 24 atau 25 itu saya juga nggak ada di tempat. Karena saya kan juga seorang pekerja, kebetulan saya lagi melakukan pekerjaan saya. Jadi saya dapat berita itu juga dari karyawan ya, baik saya juga dapat berita dari telepon rekan-rekan. Jadi perlu saya sampaikan, saya nggak paham sekali ya terkait dengan apa yang mereka sampaikan di dalam demo itu. Karena kalau saya lihat dari rekaman video itu tidak ada satupun itu warga saya pastikan itu. Dan saya juga tidak paham mengapa mereka membawa-bawa nama UMKM. Padahal UMKM itu kan harusnya dalam binaan pihak Kecamatan Penjaringan, kan begitu ya Mbak ya. Tapi kalau mereka mengatasnamakan UMKM, tapi mereka berdiri di berdiri di saluran air, memakan bahu jalan, saya rasa kan mereka harus paham gitu loh. Jadi jangan membawa nama-nama UMKM kalau mereka sendiri melakukan pelanggaran, itu yang pertama. Yang kedua, yang kami lakukan itu kan sebenarnya terutama saya lah ya. Saya kan concern dengan lingkungan saya. Yang saya perhatikan ini adalah terkait dengan pelanggaran bangunan di saluran air dan bahu jalan, kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan UMKM. Saya juga agak bingung kenapa mesti diarah-arahkan kepada UMKM. Jadi saya merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mengarahkan ini seakan-akan saya merusak nafkah daripada UMKM. Tidak ada UMKM di situ, dan dalam penertiban ini kan jelas penertiban adalah yang di mana ada bangunan di area prasarana umum, saluran air dan bahu jalan. Kan petugas juga tidak membongkar usahanya, tidak membongkar gedungnya, seperti itu. Nah, kok bisa diarah-arahkan kepada UMKM? Aneh gitu kan. Oke, Pak, tapi dengan adanya aksi demo-demo semacam ini yang pesertanya bahkan juga tidak dikenali oleh Pak Riang, adakah juga bentuk intimidasi lain yang dirasakan oleh Pak Riang? Ya, jadi begini, kalau buat saya ya, saya selalu melakukan sesuatu atas dasar kebenaran. Saya menindak sesuatu atas dasar pelanggaran. Kalau misalnya ada orang nggak suka, ya pasti orang itu orang yang melanggar. Kan seperti itu. Kalau misalnya mereka tidak suka terhadap apa yang saya tindak, ya jangan melanggar. Seperti itu. Oke. Ada bentuk intimidasi lain tidak Pak yang dirasakan? Ya selama ini masih belum lah Mbak. Maksudnya secara fisik langsung tidak. Cuman kan ada beberapa yang mereka ya mungkin telepon yang saya tidak kenal. Tapi saya tidak tanggapi lah. Karena saya pikir ini adalah bagian dari tugas saya. Asal mereka ketahui bahwa yang saya perjuangkan ini kan bukan untuk saya pribadi. Ini kan kepentingan lingkungan. Dan yang ditertibkan oleh pemerintah itu kan bukan tempat usahanya. Itu loh. Tapi kan saluran air dan bahu jalan.
Saya juga bingung kenapa mesti kok diserempet-serempetin atau diarahkan kepada UMKM. Mereka coba tanya satu persatu. Di mana mereka berdiri? Itu kan etalase yang berdiri di atas saluran air, berdiri di bahu jalan. Kan seperti itu. Kalau memang mengatasnamakan UMKM, apakah Anda terdaftar di dalam anggota UMKM Kecamatan Penjaringan? Apakah Anda berusaha di tempat yang benar? Oke. Di tempat yang memang sudah selayaknya? Ya. Anda berjualan itu di saluran air, di bahu jalan, Anda melanggar, kok demo? Seperti itu.